Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, mahasiswa dan mahasiswi semester 6 ya, semester 6. Sebentar sambil izin share screen dulu. Nah, selamat bertemu kembali dengan saya ya. Kali ini pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Dan tidak terasa memang kemarin kita baru menyelesaikan pada semester 5 pada mata kuliah koperasi ya, koperasi syariah. Nah, hari ini pertemuan pertama untuk semester 6 yang dipegang mata kuliah binaan saya sendiri, yaitu metodologi penelitian bisnis. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, penelitian ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya, di mana sebuah perguruan tinggi, seluruh stakeholder, sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa tentunya, dosen juga punya tugas yang sama dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Untuk pendidikan dan pengajaran itu kita sudah biasa laksanakan dimulai dari semester 1, 2, 3 itu proses pendidikan dan pengajaran ya. Baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, kemudian penelitian, kalau untuk dosen itu kewajiban setiap semester ya, harus melakukan sebuah penelitian dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, untuk mahasiswa yang diintegrasikan dengan kurikulum itu ada dalam bentuk riset skripsi ya. Walaupun sebetulnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tidak harus selalu, mahasiswa tidak harus selalu menunggu nanti saat skripsi ya. Nah, di semester 5 kemudian 3, 4 pun ya boleh-boleh saja melaksanakan Tridharma penelitian, akan diikut sertakan dengan penelitian dosen ya. Kemudian juga mungkin Anda juga boleh jadi melakukan riset tersendiri ya, baik itu dalam mata kuliah maupun inisiatif sendiri. Cuma yang terintegrasi dengan kurikulum itu satu kesatuan dengan pendidikan pengajaran dan dapat nilai dalam transkrip itu skripsi ya. Walaupun kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sebetulnya apabila Anda sudah melakukan riset dengan dosen atau dengan peneliti lain, sebut saja dengan LIPI, sebetulnya sah-sah saja kalau prodi atau program studi mengkonversi hasil penelitian dengan kolaborasi peneliti luar ataupun dengan dosen itu menjadi sebuah nilai dalam skripsi itu. Tergantung nanti prodi punya kebijakan dan prosedur seperti apa untuk mengakui bahwa penelitian itu tidak harus selalu di semester 8 dalam bentuk bimbingan dengan para pembimbing kemudian diseminarkan dan disidangkan ya. Tapi barangkali ke depan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa jadi ya, mahasiswa semester 5 yang ikut dengan LIPI misalkan meneliti sebuah penelitian, apalagi linier dengan bidang studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya bisa mungkin saja yaitu prodi bukan mampu dalam arti bisa mengkonversi, artinya layak sesuai capaian pembelajarannya dengan bidang studi atau mata kuliah skripsi yang dibebankan oleh prodi yang bersangkutan. Sehingga
Anda sudah mendapatkan nilai skripsi itu ya, itu ya ke depan itu ya mungkin saja sah-sah saja ya seperti itu. Nah, kali ini bagi teman-teman yang saya tidak ikut dengan LIPI, saya tidak ikut penelitian dosen, boleh ditempuh di sini. Nah, dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya boleh-boleh saja. Cuma yang bergabung dengan peneliti luar itu kan punya pengalaman tersendiri ya, bagaimana melakukan observasi, pencarian data, fakta, empiris, kemudian juga pengumpulan data, kemudian menganalisis data bersama para pakar dan junior. Artinya pembimbingnya itu betul-betul sama orang-orang yang sudah ahlinya gitu. Dan mereka punya pengalaman gitu yang betul-betul gitu karena peneliti-peneliti di sana sudah benar-benar teruji gitu. Nah, kemudian bentuk sidangnya ya pertanggungjawaban mereka termasuk juga luaran jurnal publish di jurnal bereputasi nasional ataupun internasional ini sudah sebuah standar gitu ya dari pengujian bahwa kalau deskripsi itu diuji oleh para penguji, kalau ini pengujiannya sudah melalui tahapan-tahapan, di situ ada reviewer, kemudian yang lainnya. Barangkali kenapa bisa masuk di jurnal bereputasi itu juga sudah sebuah standar yang luar biasa. Sehingga tadi Prodi besar kemungkinan bisa saja mengkonversi nilai penelitian mahasiswa dengan peneliti luar itu dengan luaran-luaran yang luar biasa standar nasional maupun internasional itu sah mungkin. Tetapi Anda meneliti asal-asalan kemudian tidak ada standar nasional maupun internasional, ya bisa jadi Prodi tidak mengakui konversian tersebut dalam sebuah nilai skripsi. Nah, bagi teman-teman tadi yang mau diambil skripsi atau penelitiannya di dalam bentuk skripsi di mata kuliah ya di semester 8 nanti ya tidak salah juga silahkan. Cuma patokan dan panduannya kita beberapa mungkin akan kita sampaikan ya walaupun kita sebetulnya sama-sama belajar juga ya. Jadi bukan berarti di sini dosen paling tahu ya karena dosen pun punya banyak kekurangan apalagi kalau dosennya tidak pernah meneliti lagi gitu. Dan yang kedua, kalaupun pernah meneliti, perkembangan riset, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana, apalagi teknologi dan informasi itu luar biasa cepat. Sehingga jika tidak mengupgrade dan cepat memperbaharui terhadap perubahan-perubahan itu ya tetap saja ketinggalan. Kita merasa paling sudah baik, paling sudah benar, padahal di luar sana ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat dan cepatnya. Gitu, ya. Baik, sedikit kita akan belajar apa itu pengertian penelitian. Ya. Jika kita simak menurut Pak Nazir ya dalam bukunya halaman 13-17, beliau mendefinisikan penelitian ini sebagai sebuah proses. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian. Jadi apa yang kita ketahui, dan apa yang kita ketahui tahu itu sesuai dengan faktanya, semua membenarkan bahwa itu sebuah hal yang disebut tadi, ya itulah pengetahuan. Anda mengenal saya sebagai dosen yang bernama Sukmayadi, dan Anda mengenal itu, tahu, kemudian faktanya saya pun membenarkan, nah di situ sebuah pengetahuan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang pengenalan seseorang. Bisa seseorang, bisa sesuatu, gitu ya, itu pengetahuan. Jadi pada saat Anda paham bahwa ini sebuah air mineral merek Aqua, di sini kan Anda pernah tahu bahwa ini air mineral dan kemudian faktanya benar. Nah, di situ Anda memiliki sebuah knowledge, pengetahuan ya. Nah, pengetahuan tadi hasil dari sebuah proses pengamatan, proses pengalaman, proses juga dari membaca gitu dan lain sebagainya yang digabung, dikolaborasi menjadi sebuah
ilmu, dan pada saat ilmu itu disesuaikan, semua orang mengatakan faktanya iya, disitulah berarti Anda punya pengetahuan. Tapi kalau semua orang mengatakan bahwa tadi ini bukan air mineral, ya berarti Anda tidak memiliki pengetahuan, salah gitu kan. Salah, apa yang Anda sebut tadi salah. Karena faktanya bahwa ini bukan air mineral misalnya ya. Tapi kan faktanya ini air mineral. Jadi yang Anda tadi sebut tadi adalah benar. Nah, disitulah kita disebut dengan memiliki pengetahuan ya. Nah, karena itu bahasa dasar bagi seorang peneliti yang ditemukan dalam filsafat ilmu ini merupakan bangunan dasar suatu ilmu pengetahuan yang meliputi observasi. Tadi Anda juga pernah observasi dulu kan, tidak semata-mata bahwa ini mengatakan ini. Kemudian faktanya tadi kan semua orang mengatakan bahwa ini benar, bahwa ini adalah Sukmayadi benar, gitu kan. Kemudian dari sebuah konsep. Nah, kemudian definisi-definisi, kemudian juga ada variabel-variabel, ada masalah, kenapa bisa begini, oh dugaan, ada hipotesis. Anak nangis, kenapa nih anak ini nangis? Oh, ada dugaan-dugaan nih, oh berantem sama temennya, nggak punya uang jajan, kemudian juga dimarahin orang tuanya. Itu kan dugaan-dugaan. Adapun nanti yang paling signifikan bahwa anak ini nangis karena apa nggak dikasih uang jajan, apa berantem sama temennya, apa dimarahin ibunya, ya nanti hasil penelitian. Nah, kemudian dari penelitian itu kita kumpulkan hasil berupa dari hasil observasi, fakta-fakta yang menyimpulkan bahwa ini nangis ini tadi penyebab mana. Nah, ternyata kemudian dianalisis dari hasil observasi, fakta, kemudian buat sebuah konsep, paradigma, kemudian definisi bahwa nangis itu apa sih nangis itu, kemudian marah orang itu dicari gitu ya, kemudian hukum dan teori dipadukan dan nanti akan melahirkan sebuah hasil penelitian berupa kesimpulan. Oh, ternyata ya beda-beda ya. Di situ mungkin anak nangis itu ternyata hasil penelitian saat itu dengan berbagai riset, penelitian, dikumpulkan fakta dan semuanya, disimpulkanlah bahwa anak nangis yang tadi hari ini dengan lokasi di sini ini bukan karena dimarahin orang tua, bukan karena berantem sama teman, ternyata nggak punya uang jajan gitu. Nah, di masalah lain dengan objek yang berbeda, tempat yang berbeda, misalkan mungkin anak nangis itu bukan karena nggak uang jajan, emang bener dimarahin sama orang tuanya. Gitu. Jadi variabel yang tadi dimarahin orang tua, kemudian nggak punya uang jajan, itu kan hipotesis, dugaan-dugaan. Nah, itu menjadi variabel independen penyebab ya, variabel yang tidak terikat ya. Sementara yang tadi nangis terikat mana? Terikat tadi dicubit temennya, berantem temennya, nggak punya uang jajan atau dimarahin orang tuanya gitu. Terikat dengan 3 variabel itu. Cuma adapun nanti hasil penelitian yang mengatakan yang mana ya tadi hasil penelitian gitu ya. Dari pembicaraan ini betapa pentingnya penelitian, Anda sudah bisa paham untuk mencari fakta, untuk mencari kebenaran, untuk mencari sebuah teori, untuk mencari juga sebuah kesimpulan dari apa yang menjadi dugaan, hipotesis, dan untuk bisa dijadikan decision maker, pengambilan keputusan. Kedepannya harus bagaimana? Jadi kalau tadi anak nangis ternyata terbukti bukan karena berantem sama temennya, bukan karena dimarahin, karena nggak punya uang jajan, nah bisa saja sarannya nanti ke depan anak ini tolong dikasih uang jajan. Nah bisa seperti itu kan saran-saran pengambilan keputusan. Ya tentu saja ilustrasi yang tadi saya sebutkan tidak tidak pas untuk di sebuah perusahaan ya, karena
Karena yang kita pelajari adalah ilmu manajemen perusahaan. Kenapa saya tadi ilustrasikan anak nangis kemudian ini supaya Anda paham saja di kejadian sehari-hari. Mungkin untuk program studi psikologi tadi yang saya ilustrasikan bisa menjadi bahan ya untuk sebuah riset penelitian. Tapi kalau untuk manajemen ekonomi, prodi manajemen saya kira tidak ini ya, tergantung nanti Anda mengambilnya MSDM, manajemen pemasaran, manajemen strategi, manajemen keuangan, atau manajemen operasional. Nah, nanti berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap manajemen tadi itu. Cuma tadi yang saya ilustrasi ini kaitannya dengan penelitian, meneliti. Kenapa sih air mineral ini kok airnya semacam ada manis-manisnya kayak mineral gitu ya. Apa yang menyebabkan? Apa dikasih gula? Nah, itu kan patut dugaan-dugaan ya. Atau kenapa ubi Cilembu Sumedang ini kok rasanya manis? Itu apa yang menyebabkan? Anda ingin meneliti. Nah, itu kan nanti observasi itu ke desa Cilembu. Kenapa? Apa dari unsur tanah? Banyak kan dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan tadi itu dalam riset kita menyebutnya hipotesis. Ya, dugaan-dugaan. Tentu saja banyak dugaannya. Bagi orang yang awam mungkin ada dugaan, wah disuntik kali ini, kasih gula gitu kan. Ya, silahkan saja itu. Karena itu duga-dugaan yang sangat logis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ilmu manajemen perusahaan, saya kira kurang tepat ya. Itu mungkin di pertanian, agribisnis, kemudian yang lainnya itu. Nah, cuma dari kehidupan kita sehari-hari saja itu muncul masalah. Masalah itu apa yang seharusnya bertentangan dengan realisasinya gitu. Bertentangan itu artinya bertolak belakang apa ya, sifatnya negatif gitu. Misalkan dalam standar keilmuan atau dalam SOP, orang itu kalau dikasih atau ada pernyataan pakar yang menyatakan jika orang diberikan pujian itu sejatinya termotivasi kan. Ih, adik ini pintar, termotivasi kan. Nah, pujian tadi kalau dalam manajemen SDM mungkin bisa menjadi variabel kompensasi, ya kan? Kompensasi. Ya, kompensasi juga kan tidak hanya kompensasi finansial, tapi ada yang non finansial ya, ada yang langsung juga ada yang tidak langsung, direct and indirect. Nah, gitu. Jadi tidak bisa sembarangan variabelnya misalkan dipuji pengaruh dipuji pimpinan terhadap jadi harus dicari karena di sini variabelnya. Variabelnya biasanya yang menyangkut fungsi-fungsi dari keilmuan tadi. Misalkan fungsi MSDM itu ada pengadaan tenaga kerja, ada pemeliharaan tenaga kerja, ada integritas, ada pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam pengadaan tenaga kerja juga ada beberapa dimensi indikator ya. Ada perencanaan SDM, ada job analisis. Nah, itu yang harus jadi variabel-variabel gitu. Bisa juga dimensi dan indikator di beberapa penelitian menjadi sebuah variabel ya. Tuh ya, jadi perlu diteliti nih. Kenapa laptop saya yang saya nyalain untuk presentasi hari ini kok LED-nya misalkan redup gitu. Nah, patut diduga, oh rusak, oh sudah lama usia. Silakan diteliti benar tidaknya yang mana ya. Nah, tadi hasil penelitiannya. Cuma itu mungkin untuk relevansi dengan prodi kita agak kurang kena ya, karena sekali lagi yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan. Gitu. Cuma maksud saya dalam mencari sebuah judul yang berangkat dari masalah itu ya paling tidak seperti tadi gitu. Coba kita ke keuangan misalnya ya, ke keuangan. Capital adequacy ratio atau tingkat kecukupan modal misalkan ya, itu sudah luar biasa bagus nih sebuah bank itu. Tapi kok tidak relevan dengan peningkatan profitnya? Ada apa nih? Padahal logikanya kalau modal dan sumber dana di Pasipa ini meningkat,
harusnya profit juga meningkat, walaupun sebelum ke profit sih ada variabel lain juga, apa aktiva produktif ya. Nah, sebelum aktiva produktifnya tinggi juga, misalkan pengaruh capital adequacy ratio dan aktiva produktif terhadap profitabilitas. Logikanya, misalkan karena capital adequacy ratio-nya tinggi, kemudian aktiva produktifnya juga tinggi, tapi kenapa tidak sejalan dengan profitabilitas? Ada apa? Oh, ternyata misalnya hasilnya nanti setelah diteliti NPL-nya tinggi, tingkat kemacetannya tinggi, gitu. Jadi walaupun aktiva produktif tinggi, oh karena tingkat kemacetan tinggi, oh disimpulkanlah, oh berarti ke depan. Nah ini hasil sebuah penelitian dan hasilnya itu bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya bagi seluruh stakeholder yang membutuhkan. Salah satunya adalah pimpinan perusahaan, kemudian juga akademisi untuk menjadikan sebuah teori gitu kan, menjadikan sebuah konsep ya gitu dan lain sebagainya, termasuk juga bagi peneliti berikutnya gitu ya gitu. Ini luar biasa pentingnya penelitian dan hasilnya ya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya gitu. Termasuk tadi yang paling duluan adalah objek. Makanya nanti di bab 1 itu selalu ditulis setelah rumusan masalah, tujuan penelitian, itu biasanya ada manfaat penelitian. Ada manfaat praktis, ada manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis itu bagi praktisi ya, khususnya bagi objek tempat kita penelitian. Misalnya tadi objeknya di PT Microsoft. Berarti apa yang tadi kita teliti, apa yang kita analisis, apa yang kita simpulkan dan sarannya itu penting manfaatnya untuk PT Microsoft tadi. Kalau kita nelitinya misalkan pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada koperasi KPKS Kabupaten Sumedang. Nah, berarti kalaupun nanti terbukti apapun hasilnya, nah itu bisa bermanfaat untuk penarikan keputusan para pengurus dan pengawas yang ada di koperasi KPKS gitu ya. Jika Anda ngambil manajemen pemasaran dengan variabel-variabel pemasaran, misalkan pengaruh promosi terhadap penjualan pada PT Unilever. Nah, dia jor-joran promosi, dia kurangi promosi, termasuk penjualan. Nah, nanti kesimpulan hasil penelitian Anda itu jelas akan bermanfaat bagi objek PT Unilever yang Anda teliti. Bahkan kalau saya jadi pimpinannya menunggu sekali nih hasil penelitian dari Anda. Ya, bagaimana nih, Kang, hasilnya apa yang harus saya lakukan? Karena benar nih penjualan saya menurun nih akhir-akhir bulan ini. Oh, terus saya harus bagaimana? Itu kan di sarannya ada tuh. Saran, oh, begini. Oh. Tapi itu pun jika penelitiannya benar, menggunakan metodologi yang tepat, menggunakan analisis yang tepat, berdasarkan data yang tepat, referensi yang tepat, hasil observasinya tepat, semuanya tepat. Karena kalau di situ dalam analisisnya kurang tepat, ada yang salah data, ada yang salah, kesimpulannya pun bisa menjerumuskan, termasuk sarannya pun bisa meragukan. Nah, bisa seperti itu tuh ya. Makanya kita paham berarti pentingnya penelitian, tapi penelitian yang bagaimana yang harus kita lakukan supaya benar-benar bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan. Begitu ya, kurang lebih begitu. Sama saya pun masih belajar dalam tatanan praktisinya terus ya, melakukan sebuah riset-riset juga ya. Ya tentu saja ya kita di bidangnya. Kalau saya banyak sekarang lagi di bidang-bidang koperasi syariah ya. Memang ini ilmu, tapi masih berhubungan dengan ilmu manajemen ya dalam pengelolaannya, entah itu MSDM-nya, manajemen keuangannya, cuma lebih banyak di koperasi. Selain saat ini saya di banyak mata kuliah koperasi syariah, misalkan ya di perbankan, juga memang hari ini lagi agak bermasalah ya di situ ya, termasuk perkembangan di masa COVID kemarin.
Nah, ini harus bagaimana dengan penelitian ini, oh harus ini nanti kesimpulan dan sarannya bisa bermanfaat, begitu kurang lebih. Nah, kemudian ini ada penelitian ilmiah. Nah, sering kita ya penelitian ilmiah. Jadi skripsi ini juga disebut dengan penelitian ilmiah. Yang bagaimana yang ilmiah? Nah, Kerlinger ini mendefinisikan sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, sesuai fakta, ya, permasalahan empiris, permasalahan nyata yang memang terjadi di situ, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis. Nah, proposisi itu biasanya di penelitian kualitatif ya, itu sebuah pernyataan-pernyataan dari rumusan masalah itu proposisi. Karena hipotesis itu ada dalam penelitian ilmiah yang kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif itu proposisi mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Nah, tadi variabel ke variabel ya, dengan fenomena. Misalkan ada fenomena saat ini itu lagi musimnya misalnya demonstrasi ya gitu, ada ketidakpuasan. Kenapa nih? Gitu. Kemudian di era globalisasi ini muncul fenomena untuk perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat gitu ya. Ini fenomena tersendiri sehingga mengakibatkan manajemen di perusahaan-perusahaan itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangannya. Bagi perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan, yaitu tertinggal. Salah satunya teknologi dan informasi dalam hal pemasaran, misalkan sudah digital, e-commerce, kemudian dalam pengiriman juga, kemudian dalam operasional sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih dan peralatan yang komputerisasi, software gitu. Nah, sehingga jika kita tidak melakukan penyesuaian ke arah sana, ya tertinggal lah gitu, ditinggalin konsumen, ditinggalin mitra, ditinggalin relasi semuanya gitu. Nah, dari sudut pandang manajerial, penggunaan definisi di atas tidak memasukkan berapa jenis penelitian yang mungkin diperlukan bagi penelitian keputusan. Sebagai contoh, ketika sepeda motor merek Cina membanjiri Indonesia, para pemain lama dalam industri sepeda motor memerlukan berbagai informasi yang sifatnya deskriptif. Kenapa sih kok bisa membanjiri? Bagaimana sih spek kualitasnya dari Cina? Bagaimana sih? Nah, setelah semua hasil penelitian menyatakan, ya nggak apa-apa lah Cina tetap bisa, nah bisa menyimpulkan. Tapi kalau hasilnya, wah produk Cina luar biasa bagus, mengancam bagi kita, mereka juga keputusannya apa? Akan lebih meningkatkan lagi. Nah, setelah hasilnya, ginian itu, ginian kualitasnya, ya mungkin dia tetap dengan kualitas yang sekarang, atau mungkin ada modifikasi dan pengembangan sedikit-sedikit saja juga sudah bagus gitu kan. Misalnya ini ya. Tapi kalau produk Cina-nya kalau kayak di mobil kan lumayan tuh, Wuling penjualannya lumayan bagus tuh. Bisa mengalahkan mobil keluarga yang bukan mengalahkan ya. Bisa lumayan pangsa pasar penjualannya kan cukup lumayan tuh. Mobil Cina merek Wuling gitu ya. Kalau sepeda motornya nggak terlalu ya, kayak Jialing, kemudian Tosa, kemudian gitu kan nggak terlalu. Artinya kompetitor yang sudah lama pun tidak terlalu merespon apapun karena hasil penelitiannya ya disimpulkan lah, dia membanjiri tapi kualitasnya ini, sehingga sementara keinginan konsumen di Indonesia begini, berarti dia nggak apa-apa lah kalau ini. Itu kan hasil kesimpulan, bukan berarti menyepelekan, tapi hasil penelitiannya ya seperti itu, sehingga bagi teman-teman pesaingnya yang sudah lama ya apa berpayah sorangan kayak gitu kualitasnya. Tapi bukan menghinakan, karena apa yang tadi dibilang juga sudah hasil penelitian gitu. Tapi kalau hasil penelitiannya kayak mobil Wuling, lumayan juga nih pangsa pasarnya di Sumedang, kayak apa di Indonesia ini lumayan banyak nih. Wuling kan lumayan tuh. Nah, walaupun ada kelemahan di suku cadang, kemudian di servis, di harga jual dan yang lain sebagainya, itu tetap ya mungkin
ini menjadi nanti sebagai masukan kalau di manajemen strategi mereka memasukkan baik Astra maupun Mitsubishi misalkan akan memasukkan sebagai SWOT analisis. Memang, tapi memang ancamannya lumayan, tapi peluangnya juga lumayan karena kekuatan dan kelemahannya kita bisa paham gitu. Sehingga kita bisa menentukan, oh harus waspada, kita harus benar-benar merubah nih cara produksinya dari produk kita. Atau ya udah biarin aja lanjut paling modifikasi kalau memang hasilnya sifatnya ancaman dari tadi produk-produk Cina tidak terlalu mengancam. Artinya produknya tidak terlalu berkualitas. Tapi kalau berkualitas kemudian diterima di pangsa pasar Indonesia, itu kan ancamannya tinggi. Apa ya? Nah, kemudian makanya dia harus merubah strategi lagi nih supaya tidak kalah. Gitu ya. Itu barangkali. Dan pengambilan keputusan tadi didapat dari penelitian, gitu. Tidak jojo-jojo, wah takut ini lakukan ini. Tidak, harus berdasarkan sebuah penelitian supaya hasilnya akurat, kesimpulannya akurat. Apa yang kita lakukan juga paling tidak jauh-jauh amat gitu ya dengan apa. Sehingga kalau tidak dengan penelitian ya tadi, kalaupun benar kebenaran gitu. Tapi kalaupun salah ya sudah jelas lah karena terlalu dini menyimpulkan seperti itu dan kita melakukan tindakan yang belum tentu benar gitu. Jadi kalaupun benar tepat kebenaran gitu. Tapi kalau penelitian ilmiah itu kan lebih mendekatinya itu lebih logis karena ilmiah gitu. Seperti itu. Nah, penelitian ilmiah ini aplikasi secara formal dan sistematis dan metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan tadi. Nah, Cina banyak nih bermasalah kan bagi kita karena takut tersaingi. Waduh, kok kinerja karyawan menurun ya? Masalah kan bagi perusahaan kita. Kalau Anda jadi pemimpin, masalah nggak itu karyawan Anda kinerjanya jelek? Masalah kan? Gimana nih, apa yang menyebabkan karyawan saya kok bisa kinerjanya jelek? Oh, terjadi penggajian yang telat, gaji kita yang kecil dibandingin perusahaan sebelah. Nah, berarti itu kalau mau kuantitatif pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan perusahaan Anda harus diteliti. Tapi benar tidaknya akibat kompensasi gaji, ya nanti di penelitian bisa saja tidak terbukti. Oh, kalau tidak terbukti, oh berarti lain tindak kompensasi. Dan bagi peneliti berikutnya itu bisa menjadi dasar awal gitu. Kita meneliti dengan misalkan bukan lagi ke kompensasi, tapi misalkan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, gitu. Tidak lagi ke motivasi karena ke kompensasi karena motivasi tadi sudah terbukti tidak berpengaruh, gitu. Kita coba ke kepemimpinan. Tapi coba itu juga bukan berarti coba-coba tanpa dasar, tapi pada saat pencarian data empiris, permasalahan empiris, ternyata ada beberapa hasilnya itu bahwa akhir-akhir ini karyawan atau pemimpin yang baru ini misalkan tidak kompeten, seenaknya menyuruh ke bawahan, kemudian tidak profesional dan lain sebagainya. Atas dasar permasalahan empiris itu kita menduga bahwa yang mungkin kinerja kalau tadi kompensasi tidak terbukti peneliti sebelumnya, ya kita ke sana hipotesis dugaannya, karena tadi berdasarkan hasil observasi, berdasarkan data empiris, fakta empiris sementara adalah tipe pemimpin yang tadi ya cepat marah, kemudian otoriter, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Nanti juga belum tentu kan terbukti hasil penelitiannya, ya tunggu saja nanti hasil penelitian. Dan kalaupun terbukti atau tidak, ini bisa menjadi sebuah informasi, sebuah kesimpulan untuk bisa diambil keputusan nanti. Mau bagaimananya kan berdasarkan tadi hasil penelitian yang berbentuk input sebagai informasi. Nah, penelitian bisnis, karena kita penelitian bisnis, ada kalau di FISIP, Fakultas Informasi Ilmu Pemerintahan, itu mungkin penelitian administrasi ya. Jadi kalau di kita ekonomi dan bisnis fakultasnya,
Nah, ini penelitian bisnis. Nah, ini apa penelitian bisnis? Hampir sama juga penelitiannya. Nah, cuma meliputi pengumpulan pencatatan data untuk keputusan bisnis dalam usaha. Jadi pengambilan keputusan bisnis kayak tadi, pengaruh promosi terhadap penjualan. Jadi nanti pengambilan kesimpulannya itu dalam bentuk keputusan bisnis, profit oriented. Ya. Penelitian di semuanya di pendidikan juga ada penelitian pendidikan. Tapi kasus yang diteliti, permasalahan yang diteliti, tempat yang diteliti ya berhubungan dengan pendidikan. Nah, di sini kita karena ekonomi, manajemen, akuntansi, penelitian bisnis ya gitu. Misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, ya jelas karyawannya itu karyawan bisnis perusahaan yang sifatnya profit oriented. Ya Jarum, Microsoft, Global, Colgate Global, MNC Group, kemudian juga bank, itu perbankan, itu kan bisnis. Jadi objek penelitian kita nanti, Anda itu harus di perusahaan bisnis. Jadi tidak bisa meneliti objeknya ada di layanan pemerintahan. Ya, misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Nah, jangan itu objeknya, karena kalau itu ranahnya penelitian administrasi di ilmu fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan. Nah, gitu ya. Dan yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan. Makanya di sini juga metodologi penelitian bisnis. Jadi harus pengambilan bisnis. Gitu. Misalkan di bank, kemudian di PT Astra, kemudian di koperasi masih mending ya, karena di situ ada bisnisnya ya, walaupun bisnis dengan anggota, tapi kan nanti keuntungannya pun akan dibagi juga dengan anggota. Tapi di situ ada memenuhi unsur bisnisnya, jadi boleh lah di koperasi boleh. Di kecamatan boleh tidak? Tidak ya, karena di situ bukan keputusan bisnis. Misalnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Karena bukan bisnis, kalaupun nanti tidak puas, cek pacamat bayar, kayak balik dari gitu. Ya, jadi tidak menarik ya kalau untuk ini. Tapi kalau untuk di administrasi, misalkan ilmu administrasi negara ya silakan gitu. Keuangan juga di pemerintahan bukan tidak ada SDM pemasaran, cuma kurang tepat untuk kita yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Makanya di sininya juga penelitian, metodologi penelitian bisnis. Jadi sekali lagi, nanti objek penelitian Anda dalam riset, dalam skripsi ya, di sarjana ini, tidak boleh, belum boleh dilakukan. Bukan salah ya, karena ranah kita wilayahnya di bisnis, di ekonomi dan bisnis, jadi harus di sini objeknya. Pak, kan nggak salah meneliti, iya nggak salah sih memang, cuma kita punya koridor, punya acuan untuk Fakultas Ekonomi Bisnis yang dipelajarinya untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi nanti proses riset, pengumpulan, pencatatan, menganalisis data itu ya dari objek yang sifatnya profit oriented. Gitu. Ya, di perusahaan, misalkan di hotel boleh karena dia profit oriented. Kemudian PT Garmen, KHTEK boleh itu ya. Kemudian juga di perbankan, maka Bank Mandiri. Oh, saya mau di BRI, maka boleh, itu profit oriented. Jangan di Bapeda Kabupaten Sumedang, nah ini nggak boleh ya. Jadi harus di perusahaan-perusahaan bisnis ya, profit oriented, karena metodologinya pun metodologi penelitian bisnis, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen strategi, manajemen operasional, manajemen pemasaran yang Anda pelajari kemarin di semester-semester sebelum adalah yang berkaitan dengan bisnis. Teori-teori dan pakarnya pun teori-teori dan pakar manajemen strategi bisnis. Di kecamatan juga ada manajemen strategi. Pak Camat menentukan strategi. Strategi kecamatan A dengan kecamatan B berbeda. Iya, ada manajemen strategi, tapi manajemen strategi yang mereka pas itu adalah di administrasi. Jadi nanti
teori-teorinya pun, definisi-definisinya pun yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan. Kalau di kita kan bisnis. Nah, gitu ya. Jadi tolong nanti diingatkan, ya tidak lagi ada yang bertanya ke Kaprodi bahwa Pak boleh nggak penelitian di desa? Pak boleh nggak penelitian di kecamatan? Nggak boleh. Kalau di BUMDesnya boleh, badan usaha itu kan berarti lembaga bisnis, boleh, enggak. Tapi kalau di desanya tidak boleh. Misalkan pengaruh kepemimpinan Pak Kuwu ya, terhadap motivasi kerja Kak pegawai. Pegawainya siapa ya, dari mulai sekdes, KUR sampai staf yang lain itu kan pegawainya. Boleh nggak? Dalam Fakultas Ekonomi Bisnis tidak boleh dulu ya, tidak boleh, itu ranahnya yang lain. Bukan berarti penelitian masa iya memang, tapi kita punya koridor dan acuan untuk Fakultas Bisnis hanya dilakukan di perusahaan-perusahaan yang profit oriented atau sifatnya bisnis ya. Kemudian penelitian bisnis juga merupakan suatu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun keputusan bisnis gitu. Keputusan bisnis. Jadi kalau bisnis itu kalau keputusan salah ya rugi, gulung tikar, failit, bangkrut gitu. Kalau di lembaga layanan kan kalaupun salah keputusan itu kan tidak berhubungan dengan bangkrut, failit kan, karena lembaga layanan. Coba sekarang ada nggak Pemda bangkrut kemudian merger dengan Pemda mana? Tidak kan? Karena sifatnya itu untuk layanan abdi negara, melayani ke masyarakat, ke rakyat banyak. Gitu. Jadi kalau sekarang ada lembaga pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, benar salah. Karena mereka kan sudah digaji dari uangnya rakyat. Gitu. Jadi kalau masih berbisnis ya kalau mau berbisnis mah tuh bikin aja perusahaan bisnis, jangan ini sudah digaji sama rakyatnya, ini malah berbisnis gitu ya. Jadi sudah jelas ya, nanti objek perusahaannya itu di perusahaan yang profit oriented ya. Kalau perusahaan udah hampir bisa dikatakan profit oriented ya. Kalau organisasi, nah itu kan bisa perusahaan, bisa sifatnya pemerintahan. Nah, kemudian penelitian bisnis ini supaya suatu upaya yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. Jadi berangkat dari masalah, ya. Atau ngapain cari masalah kita? Kan masalah itu dihindari. Nah, kan masalah itu selalu ada. Saat masalah itu terjadi, kita ingin menyelesaikan solusinya bagaimana, tapi kita lakukan penelitian dulu supaya solusinya tepat. Kalau kita langsung ini kan solusi kan belum tentu juga. Kayak tadi anak kecil menangis, nggak sebenarnya duit jajan, padahal bukan itu. Tapi masalahnya tadi di cubit sama temennya gitu kan. Jadi kan belum tentu juga. Kayak permasalahan orang di tengah laut itu adalah terapung itu kan dia nggak bisa renang, dia butuh ban kan. Malah kita kasih emas 2 ton, padahal emas itu harganya luar biasa. Tapi permasalahan yang muncul saat itu bukan solusinya bukan emas, tapi dia lebih berharga diberikan ban bekas ya, ban dalam bekas kepada dia gitu ketiban emas gitu. Jadi tergantung, jadi solusinya tergantung dari hasil penelitian. Kalau kita nggak neliti bahwa dia ada di laut atau di apa, coba itu tolongin, ada orang yang membutuhkan bantuan. Wah, dia solusinya tidak teliti dulu, kasih emas aja, kasih bantuan, itu disangkanya butuh modal usaha untuk hidup ya. Padahal setelah diteliti, setelah dilakukan riset, oh ternyata karena dia itu mengapung di lautan, kesimpulannya dan sarannya pun coba dikasih kapal, kasih perahu, kasih jelek-jelek juga kasih ban bekas gitu biar dia bisa mengapung, atau kasih juga rompi pelampung, kan begitu hasil solusinya. Karena hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil informasi yang didapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tadi di awal sudah kita bahas, dan solusinya pun pengambilan keputusannya bisa tepat gitu ya.
Ini bukan sekarang ya, bukunya sekarang. Dan penelitian bisnis juga merupakan suatu investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian pengambilan keputusan manajerial. Ini menurut Davis dan Pasensa 93 halaman 9. Itu ya. Kemudian juga penelitian ilmiah juga merupakan suatu penyelidikan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis dari fenomena yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Pertama, penelitian bisnis merupakan penyelidikan secara sistematis dan kritis tentang fenomena empiris yang dikendalikan oleh peneliti. Kedua, kejelasan dari lingkup fenomena yang diteliti yaitu segala macam fenomena yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Gitu. Jadi keputusan manajerial, misalkan Anda direktur bank, ya kan? Kenapa ya akhir-akhir ini kok kemacetannya tinggi? Apa yang menyebabkan kemacetan tinggi? Nah, apakah karyawan kita yang salah surveinya asal-asalan? Apakah karena pelayanan kita yang jelek, misalkan tidak diambilin oleh kolektor yang ngangsurnya? Apakah karena masyarakat yang daya belinya melemah karena COVID? Nah, benar tidaknya nanti teliti gitu. Pengaruh kompetensi account officer terhadap net performance loan. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah kerja di bank nanti sering kan muncul permasalahan. Hari ini sudah alhamdulillah target sudah, karyawan baik-baik semua, kemacetan kecil, target pendapatan senang. Bulan depan belum tentu muncul lagi masalah. Misalkan ada yang punya masalah tadi terhadap tingkat kemacetan yang tinggi kalau di bank. Ada juga yang masalahnya karyawannya konflik. Rame prasia, CEO nyalahkan dia, CEO nyalahkan dia, CEO nyalahkan dia. Kan bagi pemimpin perusahaan dan perusahaan ini jangan dibiarin terlalu lama, karena dibiarkan terlalu lama ini akan berdampak fatal dan yang rugi siapa? Lembaga, organisasi, perusahaan. Makanya dalam ilmu MSDM itu ada konseling, ada lain sebagainya ya. Nah, banyak lagi. Ada juga yang permasalahannya misalkan kurangnya promosi. Penjualan kok menurun terus ya. Padahal kemarin-kemarin yang nabung banyak. Yang ngajuin banyak. Sekarang yang ngajuin juga nggak ada satupun. Kenapa nih? Bisa saja kan karyawan kita yang nggak bergerak mempromosikan, mempublikasikan. Bisa jadi bergerak, dipublikasikan, disosialisasikan. Harga kita terlalu tinggi kalau minjem, semua orang jadi pada nggak mau. Benar tidaknya faktor variabel mana yang menjadikan penurunan nasabah itu nanti tunggu bukti hasil penelitiannya, dan ini akan penting bagi pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Jadi manajerial di sini kan manajer ya, jadi pimpinan, jadi pengambil keputusan. Jadi melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu kita tunggu hasil penelitiannya. Hasilnya bagaimana? Sehingga kita bisa menentukan penelitian. Gitu. Kayak ini misalkan penelitian, tapi kan penelitiannya memang cukup langsung, diteliti dengan ilmu kita yang sudah mumpuni, ini air mineral. Tapi kan bisa saja, ini kan kok baunya kayak bukan air mineral ya. Putihnya dari ciri-ciri putihnya mungkin air mineral. Jangan dulu deh, jangan diminum. Tapi kalau sudah yakin, ini kan pengambilan keputusan. Cuma karena ini bukan organisasi perusahaan, ya pengambilan keputusan apakah ini mau diminum atau tidak. Karena sudah yakin ini air mineral, tidak ada unsur apapun, ya pasti diminum. Nah, gitu. Itu dari pengambilan keputusan. Cuma kan risetnya ini tidak berdasarkan cukup dengan ilmu pengetahuan yang kita punya saja.
ilmu pengetahuan tadi ya, yang tadi saya pernah sampaikan. Di apa yang kita tahu, kemudian faktanya bahwa benar sudah diteliti tadi, metodenya saya dengan cara dicium, kemudian dilihat ini kayak air mineral, dicium juga kalau memang merasa cukup, kalau memang kurang merasa cukup ya pakai lab, dites gitu. Nah, kalau tadi cukup saja. Nah, itu sudah menyimpulkan bahwa ini insya Allah air mineral gitu. Dan bisa menghilangkan dahaga gitu ya. Di pengambilan keputusan tadi saat saya sudah yakin bahwa ini air mineral ya bisa diminum. Tapi kalau ini bukan nih, sudah dilihat agak ragu, dicium agak ragu, masuk lab juga dites, ternyata hasilnya labnya mengatakan bahwa berarti kan keputusannya apa? Udah diminum. Hasil keputusan di labnya, oh iya ini air mineral dan pH-nya mengandung yang wajar untuk tubuh manusia. Berarti pengambilan keputusannya ya udah minum lagi. Nah, begitu ya. Itu adik mahasiswa dan mahasiswi. Saya kira mudah-mudahan dari sini bisa membuat pola pikir kita ya untuk minggu depan kita mulai ke materi berikutnya. Nah, untuk link atau untuk virtual ini sesuai arahan dari wakil dekan, kemudian rektorat di semua fakultas tidak melebihi. Karena kalau konvensional face to face dulu satu SKS itu 50 menit ya. Jadi kalau 3 SKS itu 50 kali 3 150, 2,5 jam. Jadi kalau untuk online atau daring ini satu SKS-nya maksimal 30 menit. Jadi kalau 3 SKS 3 kali 30 90 menit 1,5 jam saya kira cukup, karena memang akan memerlukan kuota yang lumayan besar, sinyal yang luar biasa harus stabil, HP dan laptop juga yang harus kuat, karena kalau terlalu lama panas juga akan repot ya. Memang kalau mata kuliahnya hari ini hanya saya mungkin tidak masalah, tapi setelah ini ada lagi kan mata kuliah yang lain, sehingga kalau saya sekarang sudah beres, Anda masih terus bisa harus nyalain ya, karena dengan dosen dan mata kuliah yang lainnya. Jadi saya kira untuk pertemuan hari ini cukup, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, gambaran dan pencerahan tentang metodologi penelitian, penelitian ilmiah, kemudian tadi pola pikir kita dalam penelitian, termasuk manfaat dari penelitian untuk pengambilan keputusan manajerial dan yang lainnya ya. Ini saja, baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kita bertemu minggu depan dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan serta kehilapan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.